Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Harvey York dan Mandy Zimmer segera menuju ke arena bawah tanah keluarga Jin. Saat ini, pihak lawan menang kembali dan berhasil meraih keuntungan 84 juta dolar. Dan bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6770 sampai 6774. Chapter 6770. Bahkan jika mereka berasal dari dunia lain, mereka bukanlah orang biasa. Pakaian mereka sederhana, tapi perangai mereka sangat luar biasa. Mereka memandang semua tamu lain seperti melihat semut seolah-olah mereka berdiri di puncak dunia. Satu hal lagi, pemimpin mereka sepertinya disebut Tuan Muda Parker. Saat mengatakan ini, Mandy Zimmer merasa sulit untuk melanjutkan pembicaraan. Lagi pula, dia tidak hanya kehilangan banyak uang, tetapi juga tidak mengetahui identitas mereka. Ini benar-benar penghinaan untuknya. Tuan Muda Parker, mereka memiliki temperamen yang luar biasa dan selalu memandang rendah orang-orang. Harvey York menyipitkan matanya sedikit. Mungkinkah dia dari Parker Villa? Bagaimanapun, beberapa hari yang lalu, Clarion Parker baru saja dipermalukan oleh Harvey York. Namun pada akhirnya beberapa hari ini, Clarion Parker sepertinya menghilang dari dunia, dan itu memang sepertinya tidak sejalan dengan sifatnya. Harvey York merasa curiga bahwa orang-orang dari Parker Villa ada orang melakukan ini. Yang paling penting, mereka menggunakan Mandy Zimmer untuk membuatnya marah. Hanya dapat dikatakan bahwa orang-orang di Parker Villa tidak semuanya bodoh. Menyusun strategi pada poin ini tampaknya cukup luar biasa. Parker Villa, tempat suci seni bela diri. Mandy Zimmer sedikit mengernyit. Meskipun aku pernah mendengarnya, masalahnya adalah cabang ke-9 tidak memiliki konflik dengan mereka. Masalah ini kemungkinan besar adalah salahku. Harvey York menghela nafas. Ayo, bawa aku ke arena tinju, aku akan menyelesaikan masalah ini. Pada pukul 8 malam, itu adalah waktu yang tepat untuk bersantai dan hiburan setelah makan malam. Di sebuah bangunan kuno yang mirip dengan Colosseum di pinggiran Walsing, lampu menyala terang saat ini. Tempat ini dulunya adalah gimnasium besar, tetapi rusak dan jatuh ke tangan cabang ke-9. Setelah direnovasi, tempat ini bisa menampung sedikitnya 10.000 orang penonton. Ditambah dengan staf yang melayani mereka, minuman, dan fasilitas lainnya, maka tidak berlebihan untuk menggambarkan tempat ini sebagai istana hiburan. Di segala arah, ada pemandangan tinggi yang sangat besar. Apa yang seharusnya menjadi tempat pertemuan olahraga ini, telah menjadi tempat masuk dan keluarnya staf dan petinju. Dan di bagian tengah, sebuah arena kayu tinggi dibangun pada saat ini, ada patahan tulang dan jejak darah gelap di arena disertai bau amis yang samar. Tidak diragukan lagi ada banyak jiwa yang mati di tempat ini. Tapi tempat yang mengerikan ini, malah dikelilingi oleh penonton yang berpakaian bagus, dan tidak ada yang merasa salah dengan itu. Sebaliknya, mereka semua tampak bersemangat seolah menantikan kelanjutan masalah ini. Tentu saja, ada juga beberapa tamu yang membawa sejumlah uang dan ingin berjudi. Beberapa dari mereka terlihat bersemangat, sementara yang lain terlihat kusam. Dapat dikatakan bahwa suasana seperti ini seharusnya hanya ditemukan di kasino, tetapi entah kenapa itu juga muncul di sini. Harvey York mengamati sekelilingnya dengan acuh tak acuh, dan segera melihat Miley dengan wajah jelek. Sebagai sekretaris pribadi Mandy Zimmer, Miley jelas tidak sesederhana kelihatannya. Pada saat ini, dia melihat dengan acuh tak acuh ke arah ring itu, entah apa yang dia pikirkan. Wanita yang berada di bawah satu orang dan di atas 10.000 di cabang ke-9 ini jelas memiliki ciri khasnya sendiri. Chapter 6771. Di kursi VIP di seberang Miley, ada sekelompok pria dan wanita berpakaian biasa sedang berbicara dengan keras. Mereka memiliki ekspresi arogan di wajah mereka, cara mereka memandang rendah orang lain tampak seperti sifat alami mereka. Seorang pria botak berada di tengah-tengah mereka. Dia mengenakan jas putih sederhana, dan dia memakai sepatu linen tua Walsing. Ketika dia duduk di sana, dia terlihat berada dalam keadaan antara sadar, tahu atau tidur. Ini adalah pemimpin orang-orang yang datang untuk menentang di sini. Mereka semua memanggilnya Tuan Parker. Tatapan Mandy Zimmer langsung tertuju pada pria botak itu dan dia berbicara dengan sungguh-sungguh. Jelas, meskipun dia tidak sering datang ke sini, dia masih memiliki pemahaman yang baik tentang arena tinju bawah tanah ini. Harvey York berkata dengan ringan. Dia sangat mudah dikenali. Apakah kamu benar-benar tidak dapat menemukan informasi tentang dia? Tidak ada. Tapi baginya uang hanya angka baginya. Mandy Zimmer menghela nafas. Pakaiannya tidak istimewa, tapi jam tangan Richard Mille edisi terbatas di tangan kirinya disebut jam tangan miliarder. Hanya dari sudut pandang ini, aku sudah bisa melihat betapa kuatnya dia. Selain itu, setiap kali dia memenangkan uang, dia akan membayar konsumsi seluruh penonton. Itulah mengapa semua pelanggan di venue menganggapnya sebagai kakak laki-laki.
Jika dia diusir secara paksa saat ini, aku khawatir tempat kita akan langsung hancur. Karena itu, ekspresi Mandy Zimmer menjadi semakin jelek. Jika orang seperti itu datang ke sasana tinju bawah tanahnya mungkin tidak perlu dibuka. Aku mengerti. Tidak hanya memiliki kemampuan, tetapi juga memahami hati orang. Ini bukan pria biasa. Harvey York tampak acuh tak acuh. Masuk akal kalau orang seperti itu harus bisa menemukan sesuatu yang lebih baik. Kenapa kamu tidak tahu selain mengetahui bahwa dia disebut Tuan Muda Parker? Mandy Zimmer hendak mengatakan sesuatu ketika telepon bergetar. Setelah mengangkat telepon dan melihatnya, dia berkata dengan ekspresi aneh. Aku menemukan sesuatu dengan harga tinggi lagi. Orang ini bernama Durandal Parker. Nama ini sangat istimewa. Dalam kantor polisi, hanya ada satu orang dengan nama ini. Tapi masalahnya adalah kantor polisi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa informasi nama ini. Jika ingin melanjutkan penyelidikan, aku khawatir aku membutuhkan otoritas 4 pilar. Juga, orang yang membantuku mencari informasinya mengatakan bahwa dia meragukan 4 pilar, dan mungkin tidak memiliki otoritas. Harvey York mengangguk, dan berkata dengan ringan. Tidak perlu memeriksa. Tuan Muda Durandal Parker. Dia pasti salah satu dari 3 Tuan Muda di Parker Villa. Karena ini masalahnya, wajar jika petinju yang mereka kirim bisa mengalahkanmu. Lagi pula, dalam hal kekuatan, 10 keluarga teratas tidak sebanding dengan seni bela diri Tanah Suci. Mendengar kata-kata Harvey York dengan sangat pasti, wajah Mandy Zimmer menjadi semakin jelek. Meskipun dia sudah menebak sebelumnya, dia tidak menyangka bahwa faktanya adalah yang paling merepotkan di antara tebakannya. Tanah Suci seni bela diri, keluarga Jin di Mordum mungkin tidak takut, tapi cabang ke-9-nya sama sekali tidak mampu memprovokasi mereka. Pada saat ini, terdengar suara keras dari depan, dan kemudian, seorang pria dengan tubuh bagian atas telanjang perlahan keluar dari lorong di bawah mimbar dan muncul di atas ring. Aura tak terkalahkan menyebar dari tubuhnya saat ini, membuat orang merasa terintimidasi hanya dengan melihatnya. Melihat orang ini, banyak orang di lapangan berteriak keras. Sang juara! Sang juara! Chapter 6772. Jelas, orang yang disebut juara tinju ini pasti telah memenangkan banyak pertarungan. Jika tidak mungkin semua penonton begitu bersemangat saat melihatnya. Di antara mereka, sejumlah wanita berteriak dan menjerit seolah mereka berada di atas awan. Suasana menjadi penuh gairah dan bersemangat saat ini. Seolah-olah yang disebut juara tinju di depannya benar-benar mampu mengalahkan semua orang. Mandy Zimmer melihat pemandangan di depannya dengan sedikit cemberut, dan berkata perlahan setelah sekian lama. Ini adalah petarung elit yang dibawa oleh Durandal Parker. Menilai dari cara bertarungnya, dia memang seseorang yang sudah bertarung di arena pertarungan bawah tanah untuk waktu yang lama. Dia telah memenangkan 5 pertandingan hari ini, yang berarti dia telah memenangkan setidaknya 75 juta dolar. Jadi begitu. Dia mesin pencetak uang. Harvey York menyipitkan mata pada adegan ini dan sedikit mengangguk. Di permukaan, orang ini seharusnya menjadi raja senjata puncak, tetapi jika itu benar-benar pecah, aku ragu dia memiliki kekuatan dewa perang setengah langkah. Mandy Zimmer mengangguk dengan murung, lalu melanjutkan. Ini hanyalah salah satu master bela diri yang dibawa oleh Durandal Parker. Selain Raja Tinju, ada Raja Kaki, Jari, Pedang, dan banyak lagi yang lainnya. Masing-masing memiliki julukan yang bagus, dan fakta membuktikan bahwa mereka semua sangat kuat. Untuk juara tinju di depan, yang terlama dari 5 pertarungannya hari ini, hanya berlangsung selama 3 menit. Petinju di pihak kita mungkin sudah takut sebelum bertarung. Setelah hening sejenak, Harvey York berkata dengan lembut. Apakah mengonsumsi obat-obatan diperbolehkan dalam pertandingan tinju seperti itu? Mereka bisa menggunakan obat genetik dari Amerika Serikat, asalkan memilikinya. Setelah ragu sejenak, Mandy Zimmer menjawab dengan jujur. Namun, untuk menghindari gejala sisa, bahkan jika kami membiarkan petinju meminum obat, kami akan mengontrol dosisnya. Namun, apa yang terjadi pada pihak lain berada di luar kendali kami. Harvey York menghela nafas, tidak peduli apakah itu solusi obat genetik atau obat kuno yang dapat merangsang potensi seseorang. Tidak peduli bagaimana dosisnya dikendalikan, itu pasti bukan hal yang baik untuk seorang praktisi seni bela diri. Selama digunakan dalam waktu yang lama, pasti akan ada gejala sisa. Namun, jika Ethan Hun mengatakan bahwa tempat ini sudah ada bertahun-tahun yang lalu, Mandy Zimmer tidak dapat melarang mereka. Saat ini, Harvey York tidak mengatakan apa-apa, tetapi menyipitkan mata ke arah arena di depannya. Segera, petinju tinggi dan kekar lainnya muncul. Dia mengenakan baju besi kulit yang bisa melindungi beberapa titik vitalnya. Tapi baju besi kulit semacam ini tidak terlalu penting di depan Master Elite, itu hanya hiasan sederhana saja. Orang ini jelas petarung dari cabang ke-9. Mengikuti aba-aba tuan rumah, juara tinju dan petinju cabang ke-9 segera saling menyerang.
Wush! Petarung dari cabang ke-9 bergegas menyerang lebih dulu. Dia mengarahkan tinjunya ke wajah lawan. Tapi entah kenapa, petarung cabang ke-9 yang sudah menggunakan obat-obatan masih secara naluriah menarik kekuatannya. Seolah siap menghindari jurus pamungkas lawan kapan saja. Saat sang juara tinju melihat adegan ini, dia mencibir dan langsung mengayunkan tendangan. Melihat sang juara tinju bergerak, petinju ke-9 langsung menghindar, namun meski berhasil mengelak dengan susah payah, ia sudah kehilangan kesempatan. Harvey York tidak perlu melanjutkan melihatnya lebih jauh, dia sudah menebak akhirnya. Ada juga banyak penonton yang cerdas di arena. Melihat pemandangan ini saat ini, mereka semua terlihat mencemooh. Chapter 6773. Wajah Maya Lee, yang bertanggung jawab atas masalah ini, terlihat sangat murung. Petarung ini sudah menjadi yang terkuat yang bisa dikirim oleh tim ke-9 sejauh ini. Tapi tak disangka, di depan pihak lain, dia masih seperti pemula. Adapun Durandal Parker, dia dengan santai mengambil teh dan menyeruputnya. Ada layar permainan di telepon di tangannya. Jelas, akhir dari pertunjukan bagus di depannya sudah diputuskan, dan itu sangat membosankan baginya. Bahkan menurutnya, permainan ponsel bahkan lebih baik dari pertarungan ini. Dalam beberapa hal, ini benar-benar cara untuk menunjukkan betapa hebatnya dirinya. Dan di sampingnya, seorang wanita yang mengenakan mantel memandang pertarungan ini dengan jijik. Dia juga tidak terlalu tertarik dengan pertarungan sengit di depannya. Krak! Setelah bertukar sejumlah pukulan, petarung dari cabang ke-9 telah benar-benar kehilangan keunggulannya. Sang juara berputar dah mematahkan tangan kirinya dengan satu gerakan. Belum sempat berteriak, sang juara tinju sudah tiba di depannya, memegang kepalanya dengan satu tangan dan mendorong ke arah belakang. Ark! Darah menyembur keluar pada saat ini, dan pada saat yang sama terdengar jeritan yang tak terkatakan. Suasana di lapangan langsung hening seketika. Juara tinju mengabaikan lawannya, dan segera mengangkat tangannya ke arah tribun sekitarnya. Sorakan dan raungan terdengar lagi, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Mandy Zimmer melihat pemandangan ini dengan wajah yang sangat pucat. Dia jarang datang ke arena tinju bawah tanah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pertandingan yang dia lihat akan sangat berdarah. Dia bukan anak berusia 3 tahun, meskipun ada staf medis yang membawa tandu untuk merawat petarung cabang ke-9. Tidak peduli bagaimana melihatnya, dia akan cacat seumur hidup. Ekspresi Harvey York tidak banyak berubah, tetapi menyipitkan mata ke arah juara tinju, dan langsung melihat banyak hal. Juara. Tak terkalahkan, tak terkalahkan. Juara tinju. Segera, suara-suara yang menyebar seperti gunung dan lautan. Orang-orang di sekitar Durandal Parker juga tertawa terbahak-bahak. Ada juga beberapa yang kualitasnya pas-pasan, yang langsung memberikan jari tengah ke arah Maya Lee. Buk buk buk. Di atas ring, sang juara tinju terus memukuli dadanya seperti orang utan yang marah. Namun tindakan seperti itu tampak lebih provokatif. Sekretaris Lee, maaf, kami menang lagi. Jika digabungkan dengan pertarungan sebelumnya, kami sudah memenangkan 84 juta dolar sampai hari ini. Keluarga Jin memang salah satu dari 10 keluarga teratas, dan kalian memiliki mesin pencetak uang. Aku bisa memenangkan uang seperti ini, dan kamu membayar semuanya. Langka dan berharga. Aku sangat mengagumimu. Durandal Parker meletakkan cangkir teh di tangannya, dan melihat ke arah Maya Lee yang memiliki ekspresi sangat muram. Katakan padaku, jika aku terus bermain seperti ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan keluarga Jin untuk mengakui bahwa kalian sudah kalah? Atau, tempatmu akan segera ditutup. Setelah mengatakan ini, Durandal Parker mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Kata-kata ini penuh dengan ironi dan ejekan. Maya Lee tampak jelek, lalu perlahan berkata, Tuan Muda Parker, kami di sini untuk urusan bisnis. Jika kamu berani datang dan bermain, tentu kami berani membuka pintu. Apakah penting untuk menang atau kalah? Bisakah tata letaknya lebih besar? Di tempat ini, semuanya tentang bagaimana menjadi bahagia. Hahaha. Durandal Parker bertepuk tangan. Menarik, sepertinya taruhannya sangat kecil. Nah, bagaimana kalau kita mengadakan pertandingan besar? Taruhannya 140 juta dolar. 140 juta dolar tidak cukup, jika kamu ingin bermain, bermainlah dengan 1,4 miliar dolar. Tepat ketika Mandy Zimmer terlihat jelek, Harvey York menepuk pundaknya dan berbicara dengan ringan. Chapter 6774. 140 juta dolar tidak cukup. 1,4 miliar. Mendengar kata-kata Harvey York, semua orang tiba-tiba terkesiap. Mata yang tak terhitung jumlahnya langsung tertuju pada Harvey York pada waktu yang bersamaan. Selain kaget dan tidak percaya, mereka tampak melihat orang yang sangat bodoh. Bagaimanapun, siapapun dapat mengatakan bahwa Durandal Parker dan partainya telah menghancurkan wajah arena tinju bawah tanah ini.
Sekarang cabang ke-9 telah kehilangan setidaknya ratusan juta dolar sekarang. Tidak peduli seberapa tajam lidah Maya Li, dia tidak bisa menyembunyikan fakta kehilangan banyak uang. Oleh karena itu, pada saat Harvey York berdiri dan mengucapkan kata-kata seperti itu, di mata banyak orang, itu hanya untuk menjaga harga diri mereka. Lagi pula, dalam persepsi semua orang, seseorang harus segera menyerah dan tidak berteriak untuk menantang. Pria dan wanita di sekitar Durandal Parker semua melirik pada saat ini. Mereka tidak merasa takut atau bersemangat karena ini, tetapi lebih dari semacam penghinaan. Mandy Zimmer hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Harvey York, dia hanya diam saat ini, dan membiarkan Harvey York memutuskan segalanya. Lagi pula, dia percaya bahwa Harvey York bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Tuan Muda York, Nona Zimmer. Kalian ada di sini. Maya Li sangat gembira saat mendengar suara itu, lalu berjalan mendekat dengan ekspresi minta maaf, membungkuk 90 derajat. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf, karena aku terlalu tidak kompeten. Kalau tidak, kerugiannya tidak akan terlalu besar. Jelas, Mandy Zimmer baru-baru ini menugaskannya untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi secara tak terduga dia gagal. Dia kehilangan hampir semua uang tunai di akun ke-9. Jika bukan karena kualitas psikologisnya yang sangat kuat, dia mungkin telah melompat dari gedung saat ini. Tidak apa-apa, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Harvey York tersenyum. Mereka sengaja datang ke sini untuk mengacaukan segalanya, tidak peduli siapa mereka akan tetap melakukannya dengan cara yang sama. Itu bukan kesalahanmu. Mendengar kata-kata Harvey York, hati Maya Li yang menggantung sedikit rileks. Setidaknya Harvey York dan Mandy Zimmer tidak akan curiga bahwa dia memiliki musuh di dalam dan dengan sengaja mengaku kalah. Mandy Zimmer juga mengangguk pada Maya Li, memberi isyarat agar dia tidak terlalu khawatir. Setelah tersenyum pada mereka berdua, Harvey York melangkah maju. Tepat di depan Durandal Parker dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan. Apakah kalian sudah cukup tertawa? Jika sudah cukup, bisakah seseorang menjawabku? 1,4 miliar, apakah kamu berani bermain? Jika kamu tidak berani bermain, maka segera keluar. Bajing, dengan siapa kamu berbicara? Pada saat ini, seorang pria berambut panjang berdiri, menatap Harvey York dari atas ke bawah beberapa kali dan segera mencibir kepadanya. Kamu bahkan tidak melihat penampilanmu sendiri. Kamu pikir kamu adalah seorang karakter? Apakah kamu memiliki hak untuk berteriak di depanku? Biar ku beritahu, bukannya aku tidak berani bermain, tapi aku khawatir kamu tidak punya uang sejumlah itu. Kalaupun tidak ada, juga tidak apa-apa. Kamu akan membayar dengan menyerahkan kedua wanita ini. Jika kamu menang, kamu akan mendapatkan 1,4 miliar. Jika kamu kalah, berikan mereka padaku dan juga uangmu. Mendengar ini, ada ledakan tawa instan dari penonton. Plak. Sebelum orang itu selesai berbicara, Harvey York melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh, lalu menamparnya dengan keras. Pria berambut panjang berteriak kesakitan, dan ada bekas tamparan merah cerah di wajahnya. Selain itu, dia terhuyung-huyung dan mundur beberapa langkah, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Setelah Harvey York menamparnya, dia mengeluarkan tisu dan menyeka jarinya, dan berkata dengan tenang. Apakah kamu sudah bangun?